Lebih dari 30 orang dinyatakan tewas dalam pemboman yang dilakukan Israel baru-baru ini. Sebuah kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah menjadi sasaran serangan Zionis pada Sabtu 4 November 2023. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina, yakni Ashraf Al-Qudra. Di sisi lain, Hamas mengklaim bahwa Israel telah secara langsung mengebom rumah-rumah warga sipil. Disebutkan sebagian besar korban serangan itu adalah perempuan dan juga anak-anak. Dikutip dari Tribun News, para korban serangan Zionis itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Terbaru, kantor berita Palestina Wafa melaporkan bahwa total korban tewas dalam pemboman itu sebanyak 51 orang. Sementara dalam laporan lainnya, konfrontasi pecah antara pasukan Israel dan Hamas di kota Nablus tepi barat. Setidaknya 3 warga Palestina mengalami luka-luka seusai ditembak. Diketahui Israel meningkatkan serangannya selama beberapa menit di wilayah tersebut. Dimulai dari wilayah utara jalur Gaza di lingkungan Tel Al-Zotar yang dianggap sebagai salah satu lingkungan utama kamp pengungsi Jabalia. Bantuan kemanusiaan mulai berdatangan untuk warga Palestina. Masyarakat Pulau Sabit Merah Palestina pun kembali dikabarkan menerima 30 truk bantuan. Truk bantuan tersebut memasuki Gaza melalui perbatasan Rafah pada Sabtu 4 November 2023. Dikutip dari Tribun News, bantuan itu 3 diantaranya diserahkan ke Palang Merah dan 19 lainnya ke UNRWA, Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Kemudian 8 truk dari Bulan Sabit Merah Mesir dikirim ke Bulan Sabit Merah Palestina. Bantuan-bantuan itu memuat 4 truk perbekalan kesehatan dan obat-obatan. Sedangkan yang lainnya berisi makanan, air, dan barang bantuan. Total truk bantuan yang diterima sejak 21 Oktober 2023 hingga saat ini sebanyak 451 truk. Namun hingga kini otoritas Israel masih belum mengizinkan bahan bakar masuk ke wilayah Gaza. Selain itu, Indonesia juga telah mengirimkan pasokan bantuan untuk warga Palestina. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan 2 pesawat militer pada Sabtu 4 November 2023. Diketahui Kementerian Kesehatan RI turut mengirimkan pasokan bantuan medis sebanyak 7 ton obat-obatan, makanan bergizi, serta hygiene kit dikirimkan ke Palestina. Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 51,5 ton bantuan yang dikirim pemerintah dan pihak swasta Indonesia. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan di wilayah Gaza. Setelah melakukan serangan di rumah sakit dan sekolah, pasukan Zionis itu kini menggempur sebuah perguruan tinggi. Pasukan Israel membombardir Universitas Al-Azhar Gaza. Diketahui Israel mengebom Universitas Al-Azhar pada Sabtu 4 November 2023. Rudal-rudal tentara Zionis itu menyasar tepat di gedung-gedung universitas tersebut. Insiden pemboman itu sempat terekam dalam unggahan Instagram seorang jurnalis Palestina, Yosef Bassam. Dalam unggahan Instagramnya, ia membagikan detik-detik rudal Israel itu meluluh lantakan Universitas Al-Azhar Gaza. Dalam video, ledakan dan asap pekat tampak mengepul di langit. Dilaporkan sebanyak 15 orang tewas akibat serangan rudal itu. Padahal kampus milik PBB tersebut difungsikan sebagai tempat pengungsian bagi para warga Palestina. Dikabarkan Universitas Al-Azhar merupakan kampus terakhir yang tersisa di Gaza. Selain itu, pasukan Israel juga merudal Jalan Al-Jazair yang terletak di belakang kampus tersebut. Para pemimpin negara-negara Arab mendesak gencatan senjata segera dilakukan dalam serangan Israel di wilayah Gaza.
Mereka menekan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk meyakinkan Israel agar memberlakukan hal itu. Namun Blinken menolak desakan terkait gencatan senjata itu. Dikutip dari Kompas.com, menurut Blinken, gencatan senjata memungkinkan militan Hamas untuk berkumpul kembali dan menyerang Israel lagi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di Amman, Yordania, Sabtu 4 November 2023. Menteri Luar Negeri Mesir dan Yordania berulang kali diketahui mendorong pemberhentian permusuhan. Mereka mengatakan tewasnya ribuan warga sipil Gaza tak dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri. Mereka juga menolak untuk membahas secara mendalam apa yang akan terjadi di Gaza jika Hamas berhasil digulingkan. Pemimpin negara-negara Arab itu memfokuskan pada upaya untuk membangun gencatan senjata. Namun sayangnya, Blinken justru menolak permintaan agar gencatan senjata dilakukan oleh Israel. Rudal-rudal Israel henti-hentinya menghantam wilayah Gaza. Pada Sabtu 4 November 2023, pasukan Zionis itu kembali menggempur pemukiman warga sipil. Di tengah proses pencarian korban serangan, seorang jurnalis Palestina mendengar teriakan dari reruntuhan bangunan. Momen itu dibagikan oleh jurnalis bernama Belal Khalid lewat unggahan Instagramnya. Dalam unggahan itu, Khalid mengaku mendengar teriakan dari seseorang selama liputan. Ia mendengar suara teriakan tersebut dari bawah reruntuhan bangunan. Khalid pun mencoba mendekati sumber suara yang diyakininya merupakan seorang perempuan yang terjebak. Benar saja, Khalid mendapati seorang gadis terjebak di bawah reruntuhan bangunan itu. Terdengar gadis tersebut berkali-kali meminta untuk segera diselamatkan. Dalam video, Khalid memperlihatkan kala dirinya berhasil mendekati gadis tersebut. Ia lantas mencoba menyingkirkan reruntuhan bangunan yang menimpa sang gadis. Kemudian dalam unggahan Instastory-nya, Khalid membagikan potret lubang kecil yang menjadi akses masuknya untuk menolong gadis itu. Tak sendirian, rupanya gadis itu semula tengah bersama saudara perempuannya. Namun sayangnya, saudara perempuan gadis tersebut tewas dalam reruntuhan bangunan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لحظة. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara di sepanjang perbatasan Lebanon. Sementara itu, Hizbullah melakukan beberapa serangan menggunakan roket Volcano terhadap situs militer Zionis. Serangan itu sontak meningkatkan ketegangan di sepanjang perbatasan utara Lebanon. Dikutip dari Tribun News, salah satu situs Israel yang dikenal di Lebanon sebagai Jal al-Alam dihantam dua rudal besar Burkan. Serangan Hizbullah itu bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menembakkan selusin roket ke wilayah Israel. Roket-roket itu sebagai bentuk tanggapan atas pembantaian dan pendudukan ilegal terhadap warga Palestina. Serangan itu lantas memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung. Lusinan roket yang dilancarkan Hizbullah itu juga melukai 2 orang. Menanggapi serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF meluncurkan pesawat-pesawat untuk menghantam infrastruktur milik Hizbullah. Alhamdulillah, insyaallah بنلاقي اولادنا بخير وسلام ونسواننا واهالينا واحنا تعذبنا عند اليهود وعند المخابرات وعند السلطه واللي يعني ما حدش رحمنا لا جيش رحمنا ولا سلطه اسرائيليه رحمتنا. Israel memulangkan ribuan pekerja Palestina dari jalur Gaza. Ribuan warga itu sebelumnya bekerja di Israel dan di tepi barat. Namun pada Jumat 3 November 2023, mereka dideportasi dan dipulangkan secara massal. Dikutip dari AP News, beberapa pekerja tampak berjalan kaki
melalui penyeberangan Karem Abu Salem, Israel, sebelah timur perbatasan Rafah. Pemulangan massal itu terjadi setelah kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa para pekerja dari Gaza yang ada di Israel pada hari pecahnya perang akan dikembalikan ke Gaza. Para pekerja itu mengungkapkan mereka ditahan dan diperlakukan dengan buruk, terlebih setelah Hamas menyerang wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Meski telah dipulangkan, beberapa dari para pekerja itu masih mengenakan stiker bertuliskan nomor di kaki mereka. Diberitakan sebelumnya sekira 18.500 penduduk Gaza memiliki izin untuk bekerja di luar wilayah Palestina. Perizinan tersebut sangat didambakan oleh warga Gaza lantaran tingkat pengangguran di sana mendekati 50%. Israel diketahui mengeluarkan izin tersebut beberapa tahun terakhir. Meski begitu, jumlah pekerja Gaza yang ada di Israel tak diketahui secara pasti. Namun ribuan orang diperkirakan ditahan oleh tentara Israel di lokasi-lokasi yang dirahasiakan. Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi turut dalam aksi bela Palestina yang digelar pada hari ini, Minggu 5 November 2023. Seperti diketahui, ribuan orang membanjiri kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam aksi tersebut. Retno Marsudi bersama sejumlah tokoh penting Indonesia pun turut hadir. Di atas panggung, ia bahkan sempat membacakan puisi berjudul Palestina Saudaraku yang ia tuliskan untuk rakyat Gaza. Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Demikian Ibu dan Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا ايش ضربهم؟ ولا بركي ولا بشيش ولا شو؟ سجل خشيت يا شباب سجل. الان كنا تشاهدون بعض Seusai membombardir puluhan toko roti, kamp pengungsian hingga perguruan tinggi, Israel kembali melancarkan aksi. Para tentara Zionis itu turut mengebom tangki cadangan air di kamp pengungsian Jabalia. Akibatnya lebih dari 120.000 orang kekurangan air minum. Israel melancarkan serangan menggunakan pesawat-pesawat ke beberapa tempat di jalur Gaza. Serangan yang terjadi baru-baru ini menargetkan sebuah tangki air.
Ledakan tangki air utama di wilayah Tal Al-Zatar, utara Gaza itu membuat air mengalir ke jalanan. Bahkan air dari tangki itu juga masuk ke rumah-rumah warga. Peristiwa ini terjadi ketika warga Gaza menghadapi krisis air bersih. Selain itu, tentara Israel juga menarget pintu masuk rumah sakit anak Al-Nasr di kota Gaza Barat. Selain itu, masjid di pusat lingkungan Sabra yang padat penduduk juga turut menjadi sasaran. Tak berhenti di situ, tentara Israel juga membakar kapal-kapal nelayan yang ada di pantai Rafah. מה שאתם יכולים לראות פה זה רביעת של קני שיגור של רקטות לכיוון ישראל. רק 5 מטר מבריכת שחייה לילדים ואולי 20-30 מטרים מבתי מגורים. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman terbaru terkait perisai Hamas. Video itu tampak dibagikan lewat akun X IDF pada Minggu 5 November 2023. Rekaman itu menampilkan lokasi yang digunakan militan Hamas untuk peluncuran roket. Menilik akun X IDF, mulanya para tentara Israel itu menemukan lokasi yang diduga tempat persembunyian Hamas. Mereka menemukan lubang yang diduga sebagai pintu masuk ke dalam jaringan terowongan kelompok militan itu. Para tentara Zionis tersebut juga menemukan lokasi peluncur roket di tengah-tengah pemukiman di Beit Hanon. Dikatakan IDF, lubang peluncur roket itu berada di sebuah taman bermain anak-anak di jalur Gaza. 4 barel peluncur roket itu disebutkan berada hanya 5 meter dari kolam renang anak-anak yang ada di sana. Lokasi barel peluncur roket tersebut diduga berada sekira 20 hingga 30 meter dari pemukiman penduduk. Terkait hal itu, IDF menuding Hamas menggunakan infrastruktur sipil sebagai landasan peluncuran roket. IDF mengungkapkan rekaman itu sebagai bukti bahwa Hamas menggunakan perisai manusia untuk operasi militernya. Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu diskors dari pertemuan pemerintah buntut pernyataannya yang kontroversial baru-baru ini. Pasalnya yang mengancam akan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Eliyahu ketika diwawancara Radio Kolbe Rama Sabtu 4 November 2023. Dikutip dari Kompas.com, Eliyahu menyebut menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah salah satu kemungkinan. Ia bahkan bersikeras menolak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Selain itu, ia juga mendukung Israel untuk merebut jalur Gaza dan membuat pemukiman di sana. Politikus Israel itu mengaku tak mau tahu perihal nasib warga Palestina jika diusir dari Gaza. Mengetahui hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengklarifikasi. Ia menyebut pernyataan Eliyahu itu tidak mencerminkan pemerintahan Israel. Imbasnya, Eliyahu diskors dari pertemuan pemerintah. Selesai pernyataannya diprotes, Eliyahu membuat cuitan di X dan menyatakan bahwa ucapannya itu adalah metaforis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.